Ke informasi soal perlindungan hewan, ini Indonesia merupakan negara yang masih mengizinkan pertunjukan lumba-lumba, Prabu. Padahal memindahkan lumba-lumba dari habitatnya di laut dan menjadikannya sebagai tontonan dinilai aktivis perlindungan hewan sebagai bentuk kekejaman terhadap lumba-lumba. Nah, CNN Indonesia menayangkan laporan mendalam tentang nasib lumba-lumba sirkus dan berikut ini adalah bagian pertama tentang kontroversi pentas atraksi lumba-lumba. Sirkus lumba-lumba keliling masih merupakan pertunjukan populer di Indonesia. Dengan alasan mengedukasi masyarakat, pengelola sirkus berkelana dari kota ke kota mengadakan pertunjukan. Namun, kalangan pecinta binatang menilai atraksi ini merupakan kekejaman terhadap binatang. Menurut Jakarta Animal Aid Network, Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih mengizinkan sirkus keliling. Sirkus keliling ini kami nilai sangat kejam ya. Pertama dari sarana transportasinya. Waktu itu mereka menggunakan truk, terus mereka hanya dilapisi oleh mentega, terus juga kadar air dari kolam itu sendiri yang mana air tawar dicampur dengan klorin dan garam seperti itu. Yang kita tidak tahu takarannya seperti itu. Lumba-lumba bukan ikan. Salah satu penyelenggara sirkus keliling, PT Wersut Seguni Indonesia, memiliki izin resmi. Mereka bahkan punya penangkaran sendiri. Ini memang air laut buatan. Jadi kalau di penangkaran sana air laut asli, ini air laut buatan. Air laut buatan itu mendekati kepada aslinya, jadi dengan salinitas yang sampai dengan 30 ya. Kalau secara itunya itu dari 23 sampai diizinkan itu 23 sampai 30 begitu. Dan juga dijaga tentang kestabilan daripada tidak adanya bakteri yang bersifat merugikan. Makanya dikasih desinfektan namanya klorin. Tata cara peragaan lumba-lumba di tempat maupun keliling diatur dalam peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Persyaratan kolam, air, pemeliharaan, perawatan, peragaan, hingga pengangkutan diatur di sini. Setiap pertunjukan keliling harus memiliki izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta pemerintah setempat. Setelah mereka ada izin, kita kirimkan tim untuk membuatkan acara, memeriksa kesiapannya, kesehatannya, dan sebagainya. Karena pengajuan izinnya sendiri itu kan sudah dilampiri juga surat kesehatan dari dokter yang ada di di LK tersebut gitu. Saat ini ada 4 perusahaan yang dalam perizinan dianggap sebagai lembaga konservasi yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan pertunjukan keliling. Tetapi lembaga pecinta binatang meragukan peraturan ini dibuat demi keselamatan dan kesehatan lumba-lumba. Pedoman itu juga tanpa melibatkan adalah NGO yang ada. Jadi mereka buat pedoman itu dari sisi pemerintah dan ya orang-orang pembisnis lumba-lumba ini. Ya jelas bahwa pedoman ini dibuat sebenarnya untuk melegalkan. Lumba-lumba adalah hewan yang memiliki naluri bersosialisasi tinggi. Di habitat asli, mereka biasa hidup berkelompok. Hidup di luar habitat dan patuh pada aturan tentu berpengaruh pada kondisi fisik mereka. Abdur Rahim, Jakarta.